Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya, kan yang kita pahami kalau darah haid itu kan darah yang warnanya kuat, ngoten nggih. Nah, ini umpama suatu kasus, semisal 1 minggu itu haid, habis itu 2 hari kemudian ada bercak. Nah, bercak ini seringkali seperti itu. Jadi ada bercak yang mana biasanya kalau waktu suci memang tidak ada bercak seharusnya, tapi itu ada bercak mungkin kecoklatan atau apa yang warnanya sebenarnya tidak merah gitu, tapi bercak kecoklatan atau apa gitu, itu sering. Terus setelah itu mungkin ada besoknya atau besok lagi itu keluar darah sedikit, dan itu tidak sepenuhnya 1 hari. Seperti itu aja, sering seperti itu masalah. Iya, sehingga itu sering terjadi. Ini terjadi pada saudara saya ceritanya. Alhamdulillah kalau saya ini titipan. Terus ngeten. Lagi di komen ini malah lagi. Iya, sering sekali seperti itu. Sehingga untuk kebiasaan haid yang misalkan umumnya suci 20 sampai 20 berapa hari suci itu ya, itu waktunya haid normal, itu malah kalau dihitung itu sudah masuk istihadah, kadang seperti itu masalah. Itu pribadi sampun bisa di nggih ngoten yang terjadi. Niku pripun? Terima kasih. Saya tampung dulu. Untuk selanjutnya, mungkin yang selanjutnya monggo dari yang santri putri, monggo. Bagaimana cara membandingkan darah yang kuat dan lemah itu? Bagaimana cara membandingkan darah yang kuat dan lemah? Nggih, sampun. Untuk yang terakhir, monggo. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung mawon. Tadi saya mendengarkan keterangan bahwa terkait darah takotuk menurut Imam Rafi'i itu boleh menunggu. Boleh menunggu itu misal kita kebiasaannya haid itu 10 hari, suatu ketika kita mengeluarkan darah cuma 8 hari, itu berarti maksudnya boleh menunggu sampai 10 harinya, ngoten nggih Pak? Kebiasaan takotuk boleh seperti itu. Malah wajib seperti itu. Itu menurut Imam Rafi'i nggih. Nyuwun sewu. Niki kalau boleh saya nyuwun takbirnya Pak. Nggih. Soalnya dulu nyuwun sewu, saya kan ikut dulu pernah ikut Robitoh Pak Zahro Pak nggih, nyuwun sewu tahun 2008 itu yang seperti ini yang seperti ini mungkin beliau lupa untuk disampaikan. Jadi sekarang ini alhamdulillah saya dapat tambahan ilmu yang panjenengan terangkan tadi dari Imam Rafi'i. Untuk itu kula nyuwun takbirnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama dulu nggih Pak. Untuk pertanyaan pertama seperti ini. Ketika ada seorang wanita itu 1 minggu haid, kemudian setelah 2 hari itu ada bercak. Setelah itu bercaknya itu nanti berkelanjutan, dalam artian ada bercak setiap hari dan itu sampai nanti melebihi 15 hari.
Lah, itu dihukumi darah istihadah atau nifas nggih? Darah penjelasanipun nggih. Wah, nggih, pripun? Ngaten nggih, Bu. Memang sekarang ini karena memang karena penyebabnya apa, entah itu kontrasepsi atau apa alat kontrasepsi atau yang lain, ini yang biasanya menyebabkan haid itu akan ya wis aneh-aneh, berarti aneh-aneh. Ya mergo wonge aneh-aneh akhirnya ya aneh-aneh, itu semaklum kan. Lah, begini. Mulane kula tanglet niku kejadian niku ngono terus napa cuma berapa bulan. Bab ini saya menjawab ini sebagai solusi. Kalau seperti itu kan mesti jibek mani. Wong jibek berarti kan butuh hukum enteng. Dikai kon golek ganjaran segede ya mesti kangelan, mungkin jibeke tok ganjaran. Lah ngoten niku dalam kaitannya kapan darah itu dianggap bersih? Kapan darah itu dianggap bersih? Sesuai dengan hadis Nabi itu kan ketika melihat al-qasah al-baydha, berarti memang bersih, nggak ada bercak, sampai apa lendir seperti umbel itu nggak ada, kuning koyo umbel itu nggak ada, itu baru dianggap suci. Itu bagi yang haidnya normal. Lah nek kena sing kasus ibu-ibu sing jibek nih ngeten ini kan butuh solusi. Mulanya dalam buku Yun Mas saya dijawab, bagaimana kalau warna itu adalah al-kadurah wa sufra. Ketika warna itu masih keruh coklat ya ini. Nah, bukan warna darah ini, coklat atau kuning, berarti masih sudah berupa lendir apa seperti ingus, umbel. Wong kejadiannya ngono, kan jibek sampai 15 dino seperti itu. Nak dihitung istihadah, dia malah kadang sesuai hitungan istihadah, wayah deres-derese itu malah dianggap suci. Wayah nyendat-nyendat malah dianggap haid. Lah ternyata muqabilul aso niki ulama sing dawuhne darah sing kasuse wong ngoten niki kula kinten melok versi kedua nak menggah kula. Sing ngarani ketika masih sudah berupa apa keruh, mboten abang ngono iki. Dadi coklat wis rada uyeh ngoten, kalih rupane napa kaya umbel. Niku enten sing dawuhne niku pun dianggap suci. Konsekuensinya niku mengke carane adus, carane wudu seperti mustahadah. Sebab ini kan medal terus. Berarti kan niku dianggap suci tapi itu kan medal terus. Dianggap napa najis yang terus keluar. Berarti kan malih daimul hadas. Tapi mboten haid. Nah enggak kula pas ketika ngoten niku nak berbulan-bulan niki solusine melok kedua mawon. Nah niki nak enggak kula, mergo iki wong iki wis nak kula pikir mesti mumete niki. Nah, lah nak pengen gede ganjarane nggih sesuai hitungan istihadah. Kok jek enek bercak terus kliwat 15 dino ya dihukumi istihadah. Haidnya kembali kepada adat sebelum kasus ini. Berapa haidnya? Misalnya 10 hari berarti ya 10 hari setiap bulannya. Sucinya sisanya berapa? Sucinya biasanya sebelum ini berapa? Lah kadang menak dihitung ngoten niku, wayah do wres iki malah suci hukume. Niku mboten masalah. Teori haid niku tidak memandang darah itu harus kuat, harus apa pas ketoke kok mboten. Syariat itu hukumi tetap kaidahnya 15 satu lalu napa lebih 15 hari itu istiqadah. Niku kaidahnya tetap ngoten niku. Dadi ana dua pilihan, Bu. Kok terus lanjut berarti wanita itu sing pendapat sing kuat, maksudnya niki dalan sing ganjarane gede. Niki napa gak akeh, kok kole kuat niki. Niki napa dihukumi istiqadah. Carane niki mengke mengikuti kebiasaan sebelumnya. Mulane pencatatan ini penting.
kebiasaan sebelumnya niki pinten, misalnya 10 hari sucinya 20 hari, berarti tinggal begitu 10 hari itu haid. Qadha salatnya 5 hari. Hari ke-15 wajib mandi. Setelah itu kok panggah keluar, ketika berhenti ya nggak wajib mandi kalau setelah hari ke-15. Ini segera dipahami nggih? Lah nek sing penak mang, kedua mang ketika wis beralih mergo biasane sing ngoten niku gak ngono, niku langsung dianggap suci. Tapi tata carane niku ben wayah arepe salat kudu wudu. Nak pas duwite jek akeh ben wayah salat kudu ganti pembalut. Nah, gak patek duwe dhuwit ya gak usah ganti, gak apa pokok gak bocor. Nah, kan macam-macam to kondisine. Nah. Ya nggak apa-apa, wong kasus itu bebas kok. Bisa perawan bisa. Ya bukan, kasus-kasusnya ada. Nah, ini biasanya nopo pikiran kadang itu. Bapak di daerah saya ada itu. Nang pondok itu ngono iki kate ruwet, mulai dirabekne mari. Niku kathah niku kasus ngoten niku. Benang pondok liburan niku. Lah kalau memang setelah itu merah berarti istighadah. Nah kalau masih dalam 15 hari, pokoknya masih dalam 15 hari keluar ini cek dukumi haid nih. Engko nak nggih. Pokok sesuai keadaman. Pokok cek di lingkup 15 hari niku nggih. Niku panggah metu maneh berarti gak oleh salat. Metu maneh mboten boleh salat. Terus seperti itu dong. Adus, metu maneh gak oleh salat, adus seperti itu. Berhenti mandi lagi. Nah, terus caranya seperti itu. Lah wayah 15 niku akhirnya adus jret dia memutus niku. Baru ya mboten masih adus ketika metu. Terus cashback delok burine nggih. Delok niku burine didelok adate. Niku mangke nggih mulaine nek setate kene kapan neh tekan setate niku. Bar 15 wis gak direken niku. Wis gak direken damel ngenteni misale kete 10 hari. Gitu kebiasaane. Adate 20 suci 20 hari. Berarti mangke setelah hari 15 mandi mangke aduse napa ngenteni gak salate malih hari ke-31. Mergo siklus haidnya kan 10 tambah 20. Berarti kan hari ke-30 haid lagi 10 hari. Setelah 10 hari mbuh metu mbuh mandek ya, pokok gak mandek ya 10 hari gak berhenti, itu tetap wajib mandi 10 hari bulan kedua. Wis ngoten niku nak jek enek abange neh, oh niku berarti istighadah. Niku sakniki kuwatah ngoten niku sakniki lho. Yang masuk dalam WA saya niku kuwatah. Kuwatah ruwet niku akhirnya kula pados sing paling ringan dan mudah dipahami. Nak cuma apa kekuning-kuningan dan anu niku kebiasaan ngoten niku enten solusi. Lah nek terus enek abange enek lah niku kan ya istighadah kita tetap memakai kaidah napa istighadah. Lah mboten mesti luwih 15 dina niku lho mesti. Lah mangke enten malih sing kaidah sing paling penak malih nak modele kaidah pedhot-pedhot ngoten. Jenengan tingali tanggal hari ke-15-nya dengan hari ke-16. Niki kok gak nyambung. Mboten daerah sing nyambung nggih. Tanggal 15 hari sama tanggal 16 gak nyambung. Niki mengke khete yang sebelumnya. Wes ngaten ngono dinteni tanggal 1 neh mulai lagi khetnya. Wes ngono terus. Dadi niki mboten istighadah niki. Kasus niku mboten istighadah. Dadi kangge nyiasati kasus ngoten niku kan pedhot-pedhot metune pedhot saged melalui dua cara. Mergo niki tiyang ini butuh solusi betul. Lah niki carane jenengan tingali tanggal napa? Niki kula anu niki menisan niki. Bab niki sering terjadi. Misalnya nek tiyang kan 5
keluar, 5 berhenti, 5 keluar, terus 5 berhenti, dan seterusnya begitu. Ini kan hari ke-15, ini kan 15 tuh nih, 5 tambah 3 kali kan 15. Dengan 16 ini kan darah gak nyambung ini. Maka menurut Ibnu binti Syafi'i, putune Imam Syafi'i, niki kete niki 15 dino. Wes kete 15 dino. Lah kan umpama yang keluar tadi nggih, metu jenengan kali hari ke-15-nya, 15 dan 16-nya. Niki enten darah sing nyambung lho mboten. 15 dino was setate misalnya mulai ini headnya tanggal jam 9.30. Nah, ketika hari ke-15 jam 9.30 ke 31, 32 darah ini terus enak mboten. Jadi dicek ketika itu. Pas hari ke-15, pas niku detik niku 15 sampai apa 16. Mencoloti 16 lho. Nah enak bercak darah berarti ini istihadah. Nak mboten penak wis langsung sak dununge iki seret langsung head. Yang lain itu suci, setat malih tanggal 1 lagi. Jadi daurnya 30 hari terus. Niki mungguhe Ibnu binti Syafi'i. Jadi solusinya sakit kali. Tahu. Niku sing paling penak wong mesti paham dan niku tidak menyalahi aturan syariat. Niki selepas saka kaidah awal lho niki. Niki solusi niki. Niki jangan dipakai kaidah niki. Niki solusi. Mergo kasus ngoten niku njibekne wong. Sampai kula ditakoki ya melok jibek. Takoki. Akhire niku enten nggih teng kitab Raudhah. Niku Ibnu binti Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i duwe putu saka putri perempuannya yang ahli bidang fikih. Nah, termasuk pendapatnya sing antik, pendapatnya antik. Saat ini malah kanggih nih pendapatnya. Jadi jenengan tangkleti. Sampai hitung pokok mulaimu setat kemarin seret sampai hari ke-15. Hari ke-15 setatnya jam berapa? Sama ini setatnya kemarin jam 9. Berarti jam 9 detik lebih jam 9 niki enten darah no mboten. Ya sudah wis. Ketika enggak ada darah sebelumnya seret head. Setelahnya nunggu sampai 15 hari lagi. Baru mulai setat lagi apa? Head. Lah iku iso kemungkinan ya wonten niku. Waya deres-derese iso dihukumi mboten kayak aja ngoten niku tapi penak jelas napa hukumnya jelas nggih mboten ribet. Nah niki mergo niki solusi niki muga Islam niku syariatnya enak to hukum sing pakem mesti pakem niki kangge yang memang kuat melakukan. Nah ini enak sing mudah. Terus tadi apa bagaimana cara membedakan darah kuat dan darah lemah? Wah ini mari ya pengalaman, ini repot tuh. Darah kuat itu kan kanggini kuat lemahnya darah itu gunanya ketika istihadah. Ketika tidak istihadah ini gak enak gunanya. Jadi ngoten. Wong kok duwe kebiasaan head nggih. Normal, mboten nate ruwet. Niku ora sah meneliti darah iki kuat lemah. Meneliti darah lemah kuat niku bukan kewajiban. Uduk kewajiban. Kok diteliti kan nggih? Jam 9 diteliti warnanya merah kehitam-hitaman misalnya. Jam 10 diteliti malah dadi merah muda. Jadi pink misalnya. Berarti setatnya merah kehitam-hitaman adalah jam 9, finishnya adalah jam 10. Ndi mau sing takok sisih ndi meng? Oh kono. Lah itu dieling-eling. Setatnya kalau Mas sampeyan pengen teliti. Nah, niki kamu lihat berarti jam 9 merah kehitam-hitaman. Berarti kan merah kehitam-hitaman ini. Makanya kok buat delok neh jadi merah rodok ya malah pink misalnya. Berarti merah kehitam-hitaman
dimulai start jam 9, finishnya jam 10. 1 jam catet. Nah, wes. Iki nek ganjarane nyatet ngene iki. Nah. Terus misalkan jam 10 dicek lagi jam 12. Wes. Jam 12 lah kok warnanya malih coklat misalkan. Berarti ditulis mulai warna pink jam 10 sampai jam 12. Itu kalau ingin ngecek. Lah gunane tahu statusnya darah itu nak wayah istikhadah malih gampang. Itu saja. Tapi rata-rata 99,9%. Lah niki sesuai hasil survei di buku Yun Masa niku enten survei. Riyen Pak Damel pengen nerokne Imam Syafi'i. Mergo Imam Syafi'i nggih survei. Nang kleti niki teng pasar tanggal Bu jenengan kate pinten dinten. Niki Imam Syafi'i zaman riyen. Tapi di tempat-tempat yang iklim dan siklusnya napa niku iklimnya itu berbeda-beda. Sehingga rumusan Imam Syafi'i walaupun risetnya itu tidak sedunia, tapi ini hasilnya niku sempurna. Karena yang ditanya itu tepat sasaran. Jadi daerah kono cuacanya wadem, daerah kono cuaca panas, daerah sana cuacanya gak jelas. Jadi akhirnya sampai beliau itu menemukan ada orang yang setiap bulan haidnya itu 15 hari. Ada orang yang haidnya setiap bulan 1 hari. Sampai ketika meneliti berapa maksimal wanita itu hamil umur kandungan, beliau menemukan seorang ibu yang tua bercerita waktu itu hamil hamil anu niku melahirkan anak 4 atau berapa niku sedanten niku dalam 3 bener selama 12 tahun. Berarti kan setiap anak niku 4 tahun. Berarti kan maksimal usia kandungan berapa? 4 tahun. Nah, saat ini 10 bulannya dibedel karo dokter. Nah, mboten enten saya maksimal usia hamil saat ini niku 11 bulan niku gegeran punan. Gegeran karena bedane iso diumumne nang Polindes mangke. Berarti ngoten nggih, nak pengen neliti mulane sing diarani warna darah niku hitam. Hitam hati itu loh. Kemudian merah ke kuning-kuningan, kuning, kemudian apa? Keruh ya coklat itu. Terus kuning. Nah, ada 5 berapa warna. Itu gunane itu adalah ketika nanti istihadah. Ketika darah tidak meloncat hari ke-15, warna ini sama sekali tidak ada gunanya. Maksudnya semua warna itu akan distatuskan sebagai darah apa? Haid. Bon dipahami nggih ngriko? Nah, terus yang selanjutnya penjelasan boleh menunggunya seseorang dalam kebiasaan. Niki ngeten Mas. Iki khusus takoto. Wanita yang punya kebiasaan haid takoto. Haidnya biasanya berhenti total itu 10 hari. Tapi sebelum 10 hari niki biasanya keluar. Ya, keluar darah 3 hari. Kemudian berhenti berapa? 4 hari. Keluar darah lagi 3 tambah 4 berapa itu? Kemudian keluar lagi 3 hari. Baru terus berhenti total. Nah, ketika baru 3 hari berhenti, karena punya kebiasaan hari ke-8 keluar lagi. Ini apa yang harus dilakukan? Mungguhe Imam Nawawi niki ketika darah itu berhenti sesuai dengan yang ada dalam makalah itu harus nopo sholat. Kalau sudah ada 24 jam berarti mandi. Kalau belum ada berarti nopo cukup wudu. Tapi kalau punya kebiasaan keluar lagi niki tarobus mungguhe Imam Rafi'i.
Jadi tarabus itu boleh menunggu ini, malah kudu nak munggu Imam Rafi. Nunggu sampai hari ke-8. 34 hari ke-8. Ditunggu kebiasaan dari 8 kan keluar lagi. Ditunggu sampai hari ke-8. Kok hari ke-8 tidak kunjung datang, maka dia wajib mandi. Dinteni, mosok enak sing ngonteni sampai jam 8. Lah niki nunggu niki mboten dosa. Lah yang biasa dilakukan di pondok-pondok putri gak seperti ini, tapi biasane karena jam 10 nah niki berhenti. Engko isu biasane bar subuh itu keluar lagi. Maka wis gak sadu sih ngenteni subuh. Bar subuh biasanya metu maneh. Nah, makanya boleh ini menunggu sampai subuh. Ini mungguhe Imam Rafi'i. Nah, ini malah wajib nak munggu Imam Rafi'i. Kalau punya kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan nggak boleh. Kalau tidak punya kebiasaan, ini mboten angsal. Ya, ini malah sampai 4 hari boleh, sampai 5 hari boleh. Pokok sebelumnya seperti ini. Kalau tidak punya kebiasaan ya nggak boleh. Yang aman ya yang tertulis dalam buku itu, yaitu ketika berhenti langsung sholat. Berhenti kalau sudah sholat itu yang aman. Namun kebiasaan yang dilakukan oleh para santri niku ternyata yora salah. Ngoten lho maksud kula. Nah, niku mboten dianggap takhirul waktu sing haram. Ngoten lho. Mboten dianggap meninggalkan sholat yang diharamkan. Senajan biyen rung-roh ilmune tapi praktek dhisik. Lha niku biasa niku. Santri biasanya ngoten niku. Dadi roh ilmune keri. Tapi ngamale napa? Dhisik ilmune napa kento. Iki terus apa istighatsah nih lanjutnya nggih. Selanjutnya ketika darah niku napa? Melebihi 15 hari. Niki melebihi. Misalnya tanggal 23 tadi, tanggal 6. Tanggal 6 niki ternyata darah itu tak kunjung berhenti. Terus keluar. Apa yang harus dilakukan? Maka pada hari ke-15 menuju hari ke-16 setate mang keluarnya adalah jam 9.30, maka jam 9.30 pada tanggal 6 niki wanita ini dianggap ketika darah masih keluar dianggap wanita mustahadah. Kewajiban dia adalah mandi, kemudian menghitung berapa haid yang sebenarnya terjadi. Ini pada bulan pertama. Jadi di bulan pertama tetap nunggu 15 apa? Hari. Nah. Mantun ngoten nak wis niki kelingan. Nah, kelingan maksudnya teringat kebiasaan haid sebelumnya. Kebiasaan haid sebelumnya misalnya 10 hari. Sucinya sak suci nih 25 hari. Yes. Ngeten. Berarti setelah mandi langsung berhitung 15 dikurangi 10. Haidnya adalah 10 hari. Qadha salatnya berarti 5 hari. Nah ini urusannya ngoten niku. Jadi ketika 15 niki mangke ngitung yang wajib diqadhoi salatnya. Ngitungnya gunanya itu haidnya adalah 10 hari. Berarti ini masih sisa 5 hari. Berarti qadha salatnya 5 hari. Wayahe biasane. Lah qadha ini tidak harus segera. Boleh alat tarohi. Jadi boleh napa? Mboten segera niki ngoten.
Pon. Niki nak ngerti kebiasaane. Niki penak. Mulane kalau tercatat, niki garek ngeplek nih. Istighadah kan seperti itu. Maka yang perlu kita kita biasakan adalah mengingat kebiasaan kan sebelum istighadah itu. Kalau amannya niki dicatat, niki golek amane. Nak mboten dicatat niku mangke repot. Jadi nak pengen aman dicatat, utawa saya punya angan-angan niki bener salah. Niki ketika punya kebiasaan yang tidak sama dengan sebelumnya, niku jenengan catat. Jadi misalnya biasane sangat dino, suci nih 25. Delalah niku enek sing beda. Bulan Januari misalkan. Haidnya 10 hari. Dicatat Januari haidnya 10 hari. Sucinya nopo? 25 misalnya. Oh, berarti ini yang beda. Jadi dicatat beda. Lah nek sing repot ben bulan haite beda. Niku biasane mirip niku. Ben bulan beda nggih. Mboten. Maksudnya sak paket kebiasaan itu haid dan suci. Nah niki enten sing memang istiqomah. Ya enten sing napa beda. Lah sing dominan beda, setiap bulan ya kudu nyatet. Maksudnya ben aman. Jadi dalam bab istighadah niki mengke nak jenengan, maksudnya jenengan niki bisa mengupdate haid yang lalu yang telah lewat, iso sampean hingga update status ya. Nah, wis update status ongko nae to. Bulan ini ongko tok gak usah diomong nih. Nah, nanti akan kelingan to. Bulan ini langsung update status ongko. Misalnya 10 25 iki kayaknya wong roh iki. Lah saya kan musimnya kan wonten nggih. Nanti diperengoti bojone update status. Ya. Anaknya lulus status nih kan begitu kan. Nah ini kan gak enak gunane ini. Nah ini sing paling enten gunane. Jadi diupdate ongko tok ini bulan Januari langsung 10 25. Engko akeh wong takok. Iki apa catatan tang. Nah niki nak pun kecatet nganten niki beres menak. Jadi yang ada dalam bab napa? Istighadah niki mengke adalah muqtada. Jenengan gak repot-repot napa enten mutakhayira. Mulane yang mutakhayira yang dzakira ladan niku mboten nanti kula terangne ketika napa niku seminar. Sebab niki gare ruwet wong wedi memahami haid. Mboten kula terangne malah. Pokok mulai saat ini harus sampeyan telaten nyateti kebiasaan haid dan suci. Dengan itu nanti akan beres. Dengan itu akan beres. Nah, kalau sampeyan itu telaten nyatet kuat lemah, pokok yang darah kuat itu yang dihukumi apa? Dihukumi haid. Darah lemah dihukumi apa? Suci. Ya itu saja. Asalkan darah kuat ada 24 jam, tidak melebihi berapa? 15 hari. Keluarnya tidak selang-seling. Kalau ada darah kuat keluarnya selang-seling, kuat lemah kuat, berarti darah lemah harus 15 hari. Niku kaidahe darah kuat ketika roh darah kuat. 1 24 jam, tidak harus 24 jam. Tidak lebih 15 hari. Nomor 3 niki mengke ketika muncul darah kuat lagi berarti darah lemah harus 15 hari. Niki kaidah tamyiz nih. Kaidah tamyiz cuma itu. Ketika tidak sesuai ini maka ghairu mumayyiza. Kalau itu nak haid niku ngoten niku. Lah, engko panjenengan niki nak kepengin paham betul haid istighadah, lah niki pas wayahe sekolah Uyunul Masail niki
panjenengan semua niki betul-betul didalami. Nah, untuk kajian-kajian seperti ini yang saya sampaikan niki adalah kaidah-kaidah dasar yang mempermudah bagaimana wanita yang istighadah itu akan biar mudah yo dicateti. Wis ngono tok. Makanya yang ada dalam mustakhadah itu cuma dua, yaitu muqtadah dan apa? Yang dan mumayyizah. Berarti si muqtadah. Yang apa? Ingat adatnya. Lah ketika yang tidak ingat, lah niki sing dadi masalah. Mulane sing tidak ingat sama sekali ingat, lah niku enten kaidah-kaidah kiambak, nek enten ruwet-ruwet ngoten niku tinggal menanyakan. Menanyakan. Mergo nek dibahas nang kene, niki mungkin gak cukup nih wektale terus engko hasilnya itu ya gak maksimal. Gak maksimal. Sing penting ini yang fardu ain nih. Jadi kok punjul 15 hari yang harus dilakukan adalah mandi kemudian menghitung kebiasaan haid sebelumnya. Kalau ternyata ingat betul berarti ya disesuaikan dengan itu. Kalau ternyata tidak ingat sama sekali berarti ya wajib ngodoi 15 hari. Berarti yang dianggap haid cuma lahdotun, ya, cuma 1 hari. Ya, cuma 1 hari. Berarti yang dianggap haid adalah cuma 1 hari. Yang ngodoi adalah 15 hari. Niki istighadah. Wes niki pemahaman istighadah niki yang saya sampaikan cuma sederhana ini karena ini yang paling penting. Makanya panjenengan yang kemarin-kemarin tidak punya catatan, niki saya harapkan ada catatan apa? Haid. Nah, nggih nyingkat kangge ibu-ibu yang sudah punya WA punya. Lah ini fasilitas niku ya setiap bulan update status apa? Haid itu. Nang Facebook nggak apa-apa. Januari tadi tulisi kan wedi nggak masalah. Aku mau takon, napa niku utang, udah selesai. Terus gak usah dijawab kan ben kelingan. Kan tinggal lihat. Nah, itu kan malah enek gunane kan. Wong cuma angka itu kan nggak bermakna tuh nih. Nah, kalau betul bermakna kayak enek wong roh. Saya kira itulah cuma istighadah. Makanya kaitannya nifas, kaitannya keratan niki pesertane niki tasik kathah sing anu lah niki kaitannya nifas niku darah yang keluar setelah melahirkan pokok tidak ada jeda 15 hari itu namanya nifas. Lah nifas itu baik setelah operasi sesar atau lahir secara normal. Yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan sholat, niki penting nih kaitannya tiang setri. Jadi wong babaran ketika tidak didahului sebelumnya haid, ini rata-rata kan nggih mboten. Karena apa? Pendarahan sebelum melahirkan namanya damu tolki niku mboten haid statusnya. Berarti kan suci. Wanita dalam keadaan ngoten niku berarti tasik kewajiban sholat. Dan niki sing gak tau enek wong ngiputaken. Misalnya enten wong mulai bukaan jam 12 malam. Wis salat Isya. Meh lahir niku jam 6 pagi. Nah niki. Berarti kan nabrak salat subuh. Ketika kesakitan mau melahirkan niki kan sing dipikir niki angel dipraktekne sing dipikir niki napa piye amriye bayine metu nah ngoten nggih ora tau mikir iki kewajiban salat atau tidak nah, kan enggak pernah niki ora tau mikir wong kula mikir lagi niki kula mikir suwi ya ngene kan niki mergo salat niku kan wajib madama akluhu sabitan. Ini kan sholat kan. Sholat itu kan wajib selama akal niku napa masih ada. Nah, wong lahir niku akale tasik to nggih. Nah, niki sing pengalaman ibu ini.
Niki asline tiyang sedaya dalam kondisi ngoten niku nggih kewajiban salat. Senajan salate li hurmatil wakti. Mulane karo ngeden-ngeden ngoten niku nak iso sing nunggoni wis engko anake ben lancar, ben dadi anak sing saleh utawa salehah niki sampean salat. Allahu Akbar ngeden-ngeden. Niku nak mboten salat, teng atine wis kelingan salat niku pun mending. Nah. Mangke niki sing kewajiban apa dikodo. Nah niki pas arepe nglairne delalah nabrak waktu napa salat mboten salat atau salate mboten napa mboten sesuai kalian jik kathah sing napa sing tidak sesuai dengan syarat rukun, berarti niku mangke wajib dikodo. Nah niki sing penting nih pas napa lairne nek dikodo. Lane kula guyon wayahe ngono kae, wayang ngono ya kedeling nih. Yo Mbak Bu ya salat riyin. Nah, terus malah tambah lancar. Ini kewajiban. Diantara kewajiban. Nah, ketika nunggu tiang-tiang ingkang sakit niku nggih kedah dimutni. Kengken apa salat. Niku penting banget. Kalau kinten niku ingkang kaitane kalian istighatsah, nah niki saged ditangkleti malih. Kedung-dung sarepe ngono to. Lah ya, jere to. Lah, niki mangke seputar wis umum niki bab kait istighatsah monggo dipun tangkletaken. Untuk istighatsah yang saya jelaskan niki yang sederhana niki mawon. Pokok sampean punya buku catatan niku akan aman. Sehingga pemahaman kait panjenengan niki akan aman. Lah ketika nanti kasusnya nanti sing ruwet-ruwet, nah niki mangke diselesaikan dengan apa? Tanya jawab. Monggo. Untuk masalah istihadzoh yang dapat saya simpulkan bahwa pertama, masa istihadzoh itu dihitung dari kebiasaan. Kedua, bahwa umumnya ketika nanti masa haid itu 15 hari, berarti setelah masa itu adalah masa istihadzoh. Ketika nanti setelah 15 hari itu mandi, kemudian nanti dia harus menghitung masa sucinya. Dan perempuan itu harus punya catatan sendiri masa sucinya kapan dan masa keluar darahnya kapan. Karena kita tidak tahu kan siklusnya perempuan itu berbeda-beda setiap orangnya. Pun saya buka pertanyaan umum.